Selamat Annyeonghaseyo Hari Sam. Saya Gabriel Natalia Gracia Plena akan mempresentasikan tentang definisi, tujuan, dan teori evaluasi bahasa Korea. Definisi evaluasi pembelajaran. Proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap berbagai aspek pembelajaran, termasuk kemampuan akademik siswa, keterampilan berpikir kritis, pemahaman konsep, dan aplikasi pengetahuan dalam konteks nyata. Definisi evaluasi pembelajaran bahasa Korea. Proses yang bertujuan untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran bahasa Korea serta mengukur kemampuan bahasa siswa dalam aspek-aspek spesifik seperti berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, dan memahami konteks budaya Korea. Tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Korea. Yang pertama, menilai kemampuan bahasa. Itu mengukur sejauh mana siswa menguasai kosakata, tata bahasa, pengucapan, dan kemampuan komunikasi dalam bahasa Korea. Yang kedua, memberikan umpan balik. Itu memberikan informasi konstruktif kepada siswa dan pengajar mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Itu membantu guru dalam merencanakan kurikulum dan strategi pengajaran yang lebih efektif berdasarkan kebutuhan siswa. Keempat, meningkatkan kualitas pengajaran. Itu menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki metode dan materi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, yang kelima, itu dokumentasi kemajuan, menyediakan catatan yang jelas tentang perkembangan siswa dari waktu ke waktu untuk penilaian lanjutan dan perencanaan pendidikan di masa depan. Teori evaluasi pembelajaran bahasa Korea mencakup beberapa pendekatan penting. Yang pertama, itu ada evaluasi formatif. Itu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa seperti kuis, tugas, dan diskusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa secara bertahap. Contohnya adalah guru memberikan kuis mingguan terkait kosakata dan tata bahasa Korea untuk mengecek pemahaman siswa. Selain itu, tugas harian seperti latihan menulis, paragraf atau dialog pendek diberikan untuk umpan balik segera sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahan mereka secara bertahap. Yang kedua, evaluasi sumatif. Itu dilaksanakan di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan. Contohnya adalah pada akhir semester, siswa mengikuti ujian akhir yang mencakup semua aspek bahasa yang dipelajari, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Ujian ini bertujuan untuk menilai pencapaian keseluruhan siswa dalam menguasai bahasa Korea selama periode pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Itu menilai kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Korea dalam konteks nyata melalui tugas berbicara, menulis, dan pemahaman bacaan. Contohnya adalah simulasi percakapan di restoran atau tempat wisata, di mana mereka berperan sebagai pelanggan dan pelayan atau sebagai pemandu dan turis. Yang keempat, evaluasi otentik. Itu menggunakan situasi yang mencerminkan penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari.
seperti simulasi percakapan, dan presentasi untuk menilai kemampuan komunikatif siswa. Contohnya adalah guru meminta siswa untuk membuat video pendek berbahasa Korea tentang aktivitas sehari-hari mereka atau memperkenalkan tempat favorit mereka. Dan terakhir yang kelima, evaluasi berbasis kriteria. Itu menggunakan standar atau kriteria tertentu untuk menilai kemampuan siswa, seperti tata bahasa, kosakata, koherensi, dan kelengkapan informasi yang membantu memberikan penilaian objektif tentang kemampuan bahasa mereka. Contohnya adalah dalam ujian menulis, guru menggunakan rubrik yang mencakup kriteria spesifik seperti tata bahasa, kosakata, koherensi, dan kelengkapan informasi. Hal ini membantu memastikan penilaian yang objektif terhadap keterampilan menulis siswa. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bisa membantu Anda dan Heri Sam.